warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buka masker kan? Berbicara boleh buka masker. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, yang kami hormati Ketua BPD. Ada batasan waktu Pak untuk menyampaikan. Berapa menit kira-kira? Coba disampaikan Ya, biar kita lebih sering kenal. Ketua BPD serta beserta seluruh staf penjabat kepala desa, Bapak Camat, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Rita Jauh, seluruh hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Bapak dan Ibu, izinkan kami menyampaikan visi-misi di depan Bapak dan Ibu bahwa sesungguhnya visi-misi kami sangat sederhana, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu baik program maupun penjabaran visi-misi itu sendiri. Ya, dari visi itu sendiri kami hanya menyampaikan bahwa ke depan kami memiliki harapan untuk mewujudkan desa Lulubo yang mandiri, sehat dan sejahtera dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang ada di desa. Nah, visi kami yang pertama itu sendiri itu kami ambil dari program jalan tadi. Insya Allah ke depan juga disertai dengan pemberian pupuk maupun obat-obatan kepada petani itu sendiri. Intinya misi kami hanya ada 5, namun tentunya kalau kami ingin paparkan ini akan banyak. Mengapa kami hanya mengambil sedikit misi ini? Karena kami mengetahui di luar sana masih ada gagasan, ide, dan harapan masyarakat yang ingin mereka sampaikan, namun karena kita sudah borong semuanya sehingga mereka tertutup akses untuk menyampaikan itu di forum-forum nanti. Sehingga insya Allah ke depan akan ada tabung galian gagasan yang akan kami masukkan pada PDM desa nanti. Bapak dan Ibu, misi kami yang kedua, maaf, misi kami yang kedua adalah memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi pemukiman rawan genangan. Bapak dan Ibu, kita ketahui bahwa program air minum ini adalah sesuatu kebutuhan dasar bagi masyarakat, namun tatkala kita masih bergantung pada lain, kita masih mengandalkan orang lain yang bahkan kita tidak tahu bahwa keuangan kita lebih banyak kita berikan kepada daerah lain. Disinilah kami mengambil visi ini, bahwa pentingnya perbaikan dan penjernihan air sehingga menjadi standar dan kebutuhan masyarakat. Maka untuk itu kami masukkan pada poin yang kedua. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat melalui program peningkatan pengetahuan dan produktivitas keterampilan masyarakat serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Produktivitas ekonomi masyarakat ini tentunya menyangkut hal-hal yang nantinya kita akan genjot ke depan untuk peningkatan, baik peningkatan PAD desa itu sendiri juga peningkatan kesejahteraan itu sendiri. Salah satu contoh yang ingin kami angkat, bahwa sesungguhnya aset utama desa Lulubo bukan sebuah gedung, bukan sebuah infrastruktur sesungguhnya, tetapi aset desa sesungguhnya adalah masyarakat desa itu sendiri. Banyak hal orang yang memiliki kreativitas namun tidak memiliki wadah, sehingga kreativitas itu tidak bisa dikembangkan, bahkan tidak mampu menguntungkan untuk desa itu sendiri. Salah satu contoh, tukang putih. Dia tidak memiliki wadah, padahal desa mampu untuk membiayai itu. Kreativitas terungkap sehingga dia tidak bisa berkembang apa-apa. Ini salah satu contoh saja. Banyak contoh lain yang ingin kami angkat, tapi kami hanya mengangkat satu contoh saja. Yang berikut, mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program
pengembangan badan usaha milik desa. Hampir mirip dengan program yang kami sampaikan di atas. Badan usaha milik desa memiliki peran penting di tingkat desa. Namun, dia berbeda dengan SPKP. Intinya badan usaha milik desa memiliki keterkaitan dengan bagi hasil. Bapak dan Ibu, kita ketahui nelayan desa Luluo dalam hal ini bagi hasilnya. Banyak nelayan desa Luluo mencari ikan di daerah lain, menjadi sumber devisa daerah lain. Itu dikarenakan apa? Apa karena faktor tidak ada ikan di situ? Bukan, tapi karena faktor penyediaan prasarana tidak ada di sini. Mereka siap berbagi hasil 50-50, 60-40 di negeri sana. Itu karena tidak tersedianya prasarana di desa itu sendiri. Inilah bentuk nanti kenyataan BUMDes sangat penting ke depan nanti. Memastikan adanya akses khususnya bagi masyarakat dalam situasi memastikan adanya akses khususnya masyarakat ekonomi kurang mampu dan berada dalam situasi rentan, termasuk bayi, berhak terhadap pangan yang aman, bernutrisi dan berkecukupan. Kita ketahui bahwa stunting, masalah bayi itu rentan dengan stunting. Maka dalam hal ini kami memaksimalkan pelayanan terhadap pencegahan stunting itu sendiri. Nah, memang selama ini kami menilai sudah baik dan itu akan tetap kami pertahankan. Lanjut. Memberikan dukungan pendidikan bagi anak usia ini serta dukungan prasarana PAUD yang memadai. Ya, 6 poin yang kami ingin serang. Jadi ke depan insya Allah PAUD ini, pendidikan PAUD ini sangat penting bagi kami karena memang dari segi pendidikan Kementerian Desa hanya memberikan kewenangan itu pada PAUD. Ya, jadi kewenangan desa hanya meliputi PAUD saja, dan PAUD ini sendiri insya Allah ke depan akan lebih kita tingkatkan terhadap kekurangan-kekurangan yang masih nampak. Itu insya Allah akan kita penuhi. 6 poin saja insya Allah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat atau dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan insya Allah kami sekali lagi kembali ke awal, kami yakin di luar sana masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan ide, gagasan dan harapan mereka terhadap perbaikan desa ini, sehingga kami hanya mencantumkan 6 poin penting saja untuk membawa desa Luluo yang mandiri, sehat dan sejahtera. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Badan Permusyawaratan Desa, Ketua bersama anggota yang hadir pada saat ini, yang kami hormati Bapak Camat Ibu atau yang mewakili, yang kami hormati pelaksana tugas Kepala Desa, yang kami hormati Bapak Ibu undangan yang sempat hadir pada saat ini. Pertama-tama, marilah kita mengajukan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari yang sangat berbahagia ini kita masih bisa menyempatkan waktu untuk datang di tempat ini dalam rangkaian pemaparan visi dan misi calon kepala desa untuk periode tahun 2021 tahun 2027. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada kita semua. Insya Allah curahan rahmat ini akan selalu tersampaikan pada Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan insya Allah
akan sampai kepada kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya, perkenankanlah saya hari ini menyampaikan visi dan misi menuju periode kedua saya. Karena saya sebagai petahana, maka saya tidak memakai kalimat apabila saya terpilih. Karena saya sebagai petahana, maka kalimat yang saya pakai adalah menuju periode kedua saya. Seperti yang disampaikan tadi oleh pimpinan rapat, bahwa visi adalah sebuah gambaran ke depan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan mengedepankan potensi dan sumber daya yang ada. Maka hari ini menuju periode saya yang kedua, maka visi yang saya angkat adalah membangun desa dengan semangat kebersamaan menuju desa yang lebih baik dan sejahtera. Oleh karenanya itu Bapak dan Ibu saudara sekalian, bahwa visi tidak akan terrealisasi ketika seorang pemimpin tidak punya misi untuk dia bangun ketika dia menuju periode keduanya. Maka beberapa misi yang saya akan membangun ketika atau menuju periode saya kedua adalah yang pertama, misi saya yang pertama, visi saya sudah sebutkan tadi bahwa membangun desa dengan semangat kebersamaan menuju desa yang lebih baik dan sejahtera. Yang pertama, misi bersama masyarakat lebih memperkuat kelembagaan yang ada di desa. Intinya kebersamaan bersama kelembagaan yang ada di desa, baik itu BPD, LPM, PKK, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Ini akan kita optimalkan untuk membangun desa Luwu ke depan. Kemudian misi yang kedua, bersama masyarakat dan lembaga yang ada di desa melaksanakan pembangunan yang partisipatif dan gotong royong. Artinya di dalam setiap pengambilan keputusan kita harus bersama-sama dengan lembaga yang ada di desa, BPD, LPM, dan melibatkan masyarakat secara partisipatif, sehingga ada program yang akan dilaksanakan nanti ini kita lakukan dengan partisipatif, maka akan tidak ada yang bertanya-tanya, oh kenapa ini jadi begini, ini jadi begitu. Yang ketiga, bersama masyarakat dan lembaga yang ada di desa menciptakan desa Luwu yang aman dan tenteram. Ini artinya di dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, maka perlu kita mengaktifkan kembali Siskamling dan mengaktifkan kembali Satgas yang kemarin sudah dibubarkan. Dengan adanya perlindungan masyarakat ini kita akan aktifkan kembali dengan memperhatikan insentif mereka setiap bulan. Kemudian misi yang terakhir, ada 4 misi yang sama. Bersama masyarakat dan lembaga yang bisa memberikan perhatian dalam hal pemberdayaan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya apa Bapak dan Ibu? Kalau saya men-stressing kembali program yang sudah saya lakukan di tahun kemarin selama saya menjabat, maka sudah banyak yang sudah saya laksanakan. Hanya saja insya Allah pada periode kedua ini akan semakin dioptimalkan menyangkut pemberdayaan masyarakat. Seperti apa pengoptimalan itu? Yang pertama, penguatan, kemudian pelatihan kepada masyarakat, baik itu masyarakat petani, masyarakat nelayan, dan masyarakat lainnya yang semuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan. Ini beberapa misi
yang akan saya emban menuju periode kedua saya. Beberapa strategi yang akan saya lakukan. Yang pertama, strategi dalam bidang pemerintahan desa. Strategi ini lebih difokuskan pada upaya lebih menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, demokratis, dan berwibawa. Artinya apa? Mengulang. Selama kurang lebih 6 tahun saya menjadi kepala desa di sini, sudah banyak yang saya lakukan. Menyangkut pemerintahan yang bersih, semua anggaran terbuka untuk masyarakat. Melalui papan informasi yang kami buat, di situ masyarakat bisa melihat apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah selama dia melaksanakan tugasnya pada setiap tahun anggaran. Yang kedua, lebih meningkatkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat desa. Kita ketahui bersama bahwa jam kerja kita di pemerintahan desa atau di kantor desa itu dari jam 8 sampai jam 4. Nah, ketika ini masyarakat membutuhkan pelayanan dan itu sudah di luar jam pelayanan kantor desa, kami siap melayani Bapak dan Ibu di rumah, baik di rumah saya, di rumah perangkat desa yang bisa melayani mengutarakan muda. Jadi tidak melulu pelayanan itu di kantor desa. Ketika Bapak Ibu penting dan Ibu harus dilayani, maka kami siap 1 kali 24 jam melayani Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, ini menyangkut juga pemerintahan desa. Lebih meningkatkan fungsi aparatur pemerintah desa. Artinya di sini aparatur desa sesuai jabatannya kita akan lebih optimalkan dengan mengikut sertakan mereka pada pelatihan dan bintek sehingga fungsi aparat sesuai jabatannya bisa terjawab dengan bagus. Kemudian strategi di dalam bidang pembangunan desa, itu lebih saya fokuskan pada pembangunan infrastruktur yang diarahkan pada pembangunan sarana prasarana jalan tadi. Kemarin saya sudah lakukan sesuai janji saya pada periode pertama bahwa pembangunan jalan tadi sepanjang 2 km sudah saya lakukan. Karena kita harus mengikuti rel yang ada, mengikuti bingkai yang ada, bukan berarti tidak mengakomodir usulan masyarakat, tetapi usulan masyarakat sudah termuat dalam bingkai RPJMDes. Di sanalah kita mengambil program-program itu, bukan sesuka hati kita dan bukan kemauan kita. Jadi program sudah masuk di dalam sebuah bingkai yang namanya rencana pembangunan jangka menengah desa. Ke depan menuju periode kedua saya, tidak ada lagi pembukaan jalan tadi, tetapi pembangunan jalan rapat itu menuju akses-akses yang menutup atau yang berkaitan dengan membuka kantong-kantong isolasi produksi. Itu yang kami akan lakukan, bukan lagi pembukaan jalan tadi. Kalau pembukaan jalan tadi, kita akan berhadapan dengan hukum karena konsekuensinya berat. Ketika kita melakukan pembukaan jalan tadi, kemudian itu melakukan kawasan hutan lindung, maka konsekuensinya akan lebih berat. Oleh karenanya itu ke depan periode kedua saya, pembangunan lebih saya titik beratkan pada pembangunan jalan rapat beton yang menghubungkan kantong-kantong isolasi produksi pertanian. Jadi digarisbawahi oleh BPD yang hadir pada saat ini, peningkatan jalan tadi lebih saya fokuskan untuk pembangunan jalan rapat beton yang menghubungkan kantong-kantong isolasi produksi pertanian yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Memang benar kemarin saya ada usulan bahwa kenapa hanya ini, kemudian jalan tadi tidak dilanjutkan karena kita harus berjalan pada rel yang sudah ditentukan. Begitu pula Bapak Presiden Jokowi ketika menjalankan fungsi pemerintahannya, maka dia harus berjalan pada rel yang sudah ditentukan, yaitu RPJM nasional. Tidak boleh melenceng
dari RPJM yang sudah dilaksanakan atau yang sudah dibentuk. Kemudian yang kedua, menyangkut sarana-prasarana yang sangat vital, kasihan masyarakat pesisir. Di setiap musim timur atau musim barat daya, kasihan masyarakat yang bermukim di tepi pantai. Itu dapur mereka sudah berpindah ke depan. Yang awalnya di belakang sudah berpindah ke depan. Karena apa? Maka ini yang perlu kita lakukan. Karena di RPJM kita masuk pembangunan tanggul pantai untuk melakukan pengembangan permukiman yang ada di tepi pantai. Jadi ini beberapa hal yang saya lakukan di bidang pembangunan desa menuju periode kedua saya, insya Allah. Kemudian yang berikut, bidang kemasyarakatan. Ini lebih saya fokuskan pada pengembangan usaha kecil menengah yang ada di desa. Bapak sudah bisa melihat mengobrol apa yang sudah saya laksanakan. Tinggal saya mengoptimalkan apa yang saya sudah lakukan di tahun kemarin saya menjabat sebagai kepala desa. Di bidang kemasyarakatan, dua fokus yang saya titik beratkan di sini. Yang pertama, lebih meningkat produk unggulan desa, yaitu melalui pertanian. Karena di desa kita, produk unggulan di desa kita adalah cingkeh, maka ini akan insya Allah akan kita genjot ke depan menjadi sebuah produk yang sangat mendukung atau memberikan nilai tambah untuk masyarakat petani yang ada di desa Unggul. Kemudian peningkatan infrastruktur seperti yang saya jelaskan tadi, lebih pada sarana prasarana yang dititik beratkan pada pembukaan kantor-kantor instalasi produksi pertanian. Kemudian yang berikut, peningkatan kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat ini tinggal saya mengoptimalkan apa yang sudah saya lakukan, terutama yang menyangkut penyediaan vitamin untuk balita dan lansia. Alhamdulillah, di tahun 2021 anggaran untuk bidang kesehatan masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021. Kemudian peningkatan peran PKK, Posyandu dan pemberian makanan tambahan seperti yang dijelaskan oleh calon nomor urut 1. Terima kasih. Dalam hal ini saya kembali hanya peningkatan karena semua sudah saya lakukan. Kemudian menyangkut pemberdayaan masyarakat maupun anggota, ini lebih saya titik beratkan pada memberikan pelatihan ekonomi, memberikan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan pelatihan lainnya yang intinya bermuara pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang berikut, penyuluhan bagi perangkat desa, BPD, serta pelatihan lainnya yang dianggap perlu. Ini juga perlu kami lakukan karena BPD, LPM, dan juga perangkat lainnya perlu kapasitas mereka ditingkatkan agar ilmu yang mereka dapatkan ketika mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan lain ini akan diimplementasikan kepada masyarakat desa Lubuk. Kemudian yang berikut, saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan melalui pemaparan visi misi ini, dan saya mohon waktu sebentar untuk menyampaikan beberapa program yang sudah saya sampaikan di tahun kemarin. Yang pertama, bidang pembangunan desa yang pertama yang sudah saya lakukan. Pertama, pembangunan jamban untuk membatasi modal. Saya kalau melihat